Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada konten terbaru dalam bulan Ramadan. Kita akan membahas trik-trik penipuan yang dilakukan oleh saudara-saudari di Minang nanti di saat saudara-saudari dari perantauan pulang. Sekaligus penjelasan 4 kali saya diperjalankan baik secara gaib maupun secara nyata keliling Minang maupun keliling di daerah lain ya. Baik, kita to the point. Pada konten ini, pada channel ini sangat lengkap data informasi maupun materi bahasan. Berikut nomor telepon HP biasa WA ya. Dan sebelum kita lanjutkan, tolong di subscribe, tolong di like lonceng ya, untuk menerima notifikasi berikutnya untuk kita berdialog secara intensif. Untuk pemberitahuan untuk saudara-saudari yang pulang pergi lewat darat di Bandar Lampung, silahkan mampir pada alamat yang saudara-saudari temui atau silahkan dihubungi nomor HP biasa plus WA tersebut ya. Langsung kita bicara dulu di awal. 4 kali saya diperjalankan keliling Sumbar. Orang tua-tua dulu bilang itu namanya penerima sako ya. Kalau penerima sako ini bisa ratusan tahun atau ribuan tahun barulah ada penerus. Berbeda dengan pusako. Pusako bisa patah tumbuh hilang berganti ya. Cuman menerima sako ini ada beberapa cara. Ada yang mendapat hidayah langsung, ada yang dijemput dengan melakukan ritual tertentu, dan ada yang dikader. Kalau hamba yang tergolong yang dikader. Baik, cuman selama ini belum pernah saya temui beliau-beliau yang mendapat hidayah atau beliau yang menjemput sako ya. Baiklah, tahap 1, 2, tahap pertama saya diperjalankan secara gaib, ada rekap medisnya. Tahap 2 dan 3 ada buktinya secara audio, album, foto, dan beberapa akun ya. Dan kegiatan saya yang tahap yang kedua itu adalah mewujudkan silaturahmi akbar 9 penghulu 9 kaum di Kanagarian Kacang tanggal 17 Juni tahun 2018. Nah, tidak lama setelah itu saya keliling Sumbar lagi, menemui rata-rata tokoh masyarakat adat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama di wilayah Darek khususnya ya. Cuman beberapa kabupaten. Nah, baru-baru ini tahap 4 saya mulai perjalanan dari Bandar Lampung Kota dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 30 Januari tahun 2022. Baik, cukup jelas. Dan itu kalau dikembalikan kepada pola pikir rasional, logika ilmiah, itu tidak masuk akal karena sekarang hidup lumayan susah. Perekonomian dan kendaraan saya juga seadanya, saya bawa Corolla tahun 1988, dan itu moga saudara-saudari maklum, hilangkanlah prasangka buruk, ini negatif ya, karena hamba tidak ada yang mendanai. Hamba independen atas niat baik, atas dorongan moral, atas dorongan sako ya. Ini atas nama baik, atas nama untuk kebaikan bersama ya. Silahkan dijadikan beberapa konten ini di saat saudara-saudari di perantauan hadir di kampung masing-masing ya. Lagi-lagi saya ingatkan untuk yang pulang pergi darat dari Bandar Lampung Kota, silahkan dihubungi saya ya. Nanti kita bertemu. Jadi kita berbicara yang tidak terwakili lagi oleh bahasa YouTube, bahasa Facebook, dan bahasa tulisan maupun bahasa telepon ya. Dan itulah sekilas ikhtiar saya, dasar-dasar ya. Yang kedua adalah
trik penipuan yang akan dilakukan oleh saudara-saudari di kampung saat saudara-saudari pulang kampung. Itu beliau akan mengajukan proposal ini, proposal itu, ya. Dan nanti ujung-ujungnya seperti yang telah lalu, duit itu akan habis percuma, tidak ada bekas. Karena keseharian aparat Karapatan Adat Nagari, Wali Nagari, kecamatan, kelurahan, maaf ini Maya, itu rata-rata tidak ada tepat sasaran. Alasan untuk infrastruktur fisik. Ya, itu anggaran. Jadi sayang kalau dari rantau masih terjebak tipuan-tipuan tersebut, tetapi tetap berpulang ke pribadi masing-masing. Ya. Dan Namba selalu mengusulkan untuk jika memang mau mengeluarkan uang anggaran, anggarkanlah untuk program kaderisasi ahli generasi seperti yang saya usulkan di konten channel ini. Ya, baik. Dan untuk saudara-saudari pahami ya, ini adalah marawa yang dianut oleh Tengku Irwansah, Datuk Katumanggungan, Irwan Sitepu. Terlepas dari benar atau tidak dia menerima gelar Datuk Katumanggungan, tetapi beliau menganut marawa warna ini. Warna ini, merah, kuning, hijau. Dan itu dilegalkan oleh Kesbangpol, Menkumham, dan banyak saudara-saudari yang mendukung. Apakah ini bukan namanya mengadu domba, provokasi, meracuni keturunan Minang? Ini selain sejarah kusut, keruh dan kusut ya, seharusnya marawa Minang itu dikembalikan ke makna tauhid. Hitam berserah diri, merah berani, kuning keagungan. Jadi tidak cuma sekedar ucapan, hafalan, irama, seremonial, harus diperbuat dengan secara berserah diri, kenal Allah. Ya, setelah itu ada timbul keberanian dalam kebersamaan. Barulah Barajo Kamu Pakat, barulah Barajo ke Rajo Serapek Minang. Nama lain Rajo Serapek Minang adalah Barajo Kamu Pakat. Dan barulah kita capai keagungan. Dan ini himbauan ini juga teruntuk untuk saudara-saudari minimal 4 provinsi: Bengkulu, wilayah Muko-Muko, Kerinci, Jambi, Riau, Kuansing, dan lain-lain, Kampar, Bangkinang, Sumbar sendiri. Ini harus tolong didukung channel YouTube ini untuk pengusul rapat akbar tokoh masyarakat peduli adat budaya 4 provinsi. Tema judul pembetulan, penjernihan, pelurusan sejarah, maknawi, hukum, manajemen tata kelola adat dan budaya. Maknawi itu yang dimaksud adalah makna tersurat dan tersirat. Baik, kita ya terutama yang ada kemiripan kultur kebudayaan, gelar, suku, bahasa, sejarah. Ya, apalagi yang tersangkut dengan sejarah keruh dan kusut, pagaruyung, Pariangan. Mari kita betulkan, mari kita utamakan program menuju rapat akbar ini ya. Kalau bisa secepat-cepatnya karena ini kebutuhan mendesak. Ya, dan tolong saudara-saudari mendukung bisnis saya, siapa-siapa saudara-saudarinya yang berdomisili di Lampung. Ya, untuk pemesanan masker untuk dinasan, untuk kedinasan masker ya, dan juga mengenai jahit kebaya, gaun pengantin, jas, macam-macam, bisa kita bekerja sama, dan insya Allah ada rezeki lagi saya mendatangi saudara-saudari semua. Jika usaha kami saudara-saudari bantu, ya, kebaya, gaun pengantin, jas. Ya, bisa dikirim bahan, ukuran, model, bisa ditindaklanjuti via WA. Cek produksi kami di Instagram Gusti_Royani79. Ya, ini kami melayani masker instansi pemerintahan sudah 3 tahun tidak ada luntur. Nah, ini hampir seluruh Indonesia kami layani di Kajati, Kajari. Ya, baik. Nah, itulah kerjasama kita. Ya, silahkan dihubungi. Kalau untuk Instagram silahkan lihat WA di sana. Itu akun orang rumah. Baik, saya rasa pesan ini cukuplah untuk menghimbau saudara-saudari untuk amar ma'ruf, untuk serius menanggapi channel YouTube ini, mendukung, copy paste, share, dan menjadikan judul materi bahasan. Ya. Cukup sekian, terima kasih, maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan, selamat yang pulang pergi saudara-saudari yang di perantauan, aman usaha di rantau, dan selamat dalam perjalanan, dan
senang juga saudara-saudari di kampung menerima kedatangan saudara-saudari dari rantau. Kalau hamba baru balik dari keliling Sumbar kemarin itu tanggal 30 Januari ya, selama 3 bulan. Lagi-lagi saya bilang selama 3 bulan saya jalani keliling Sumbar pakai mobil ini ya. Saudara-saudari bisa mempelajari apa yang saya lakukan, bagaimana prosesnya, siapa-siapa yang saya temui, siapa-siapa yang saya wawancarai. Saudara-saudari bisa melihat lebih dalam ya, dan temuan-temuan apa saja yang saya usulkan selain pembuktian stempel basah secara tertulis tanda tangan 50 lebih ketua kerapatan adat nagari mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi. Jadi tidak ada alasan kita berharap kebaikan kepada beliau-beliau yang tidak memahami bekal menjalankan amanah ya, karena memang di masing-masing kabupaten beliau mengakui tidak ada tokoh pengkader ya. Baik, saya rasa cukup karena kebanyakan konten juga nanti bingung saudara-saudari mempelajari ya, dan diharapkan keseriusan saudara-saudari untuk meneruskan kepada DPRD masing-masing ya, kepada Kesbangpol, Menkumham, Dinas Kebudayaan Pariwisata ya. Saya sudah banyak menjalani pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan menghasilkan banyak-banyak kesimpulan juga. Sangat banyak para tetua di kampung itu yang menitipkan buku-buku yang beliau sangat khawatir nanti tidak ada lagi penerus ya. Beliau khawatir tidak ada penerus dan beliau khawatir tidak ada lagi yang peduli dan apa-apa yang beliau simpan selama ini jadi percuma ya. Jadi sangat banyak tetua di kampung itu yang menitipkan catatan-catatan tua yang hanya bisa kita bahas secara berdialog, bertatap muka langsung ya. Ini selain di sini juga ada lagi di rumah, dan ada yang memang bukunya itu sudah lapuk ya, 19 kota atau 18 kota cuman kementawai saya enggak kayaknya ya. Ini acara ini adalah sekilas album, ada mewujudkan pertemuan di Arusuka Guest House, Rumah Dinas Wakil Bupati Solo, tanggal 18-19 Desember tahun 2021 itu mengundang tokoh masyarakat peduli adat budaya 19 kota 19 kabupaten. Alhamdulillah acara berjalan lancar, dan tanggal 22 ya, tanggal 22 beberapa hari setelah penutupan acara tersebut, tanggal 22 tanggal 22 Desember saya langsung masuk melaporkan kepada Audi, Wakil Gubernur Sumbar, dan berkas-berkas laporan temuan tersebut sudah saya masukkan kepada jadi silahkan saudara-saudari pelajari dan moga tidak hanya berpatokan pada satu konten. Silahkan dipelajari dari judul-judul konten, silahkan simak selengkapnya untuk sama-sama kita wujudkan kepedulian ya. Ini saya duduk di ruangan Bapak John Firman Pandu, Wakil Bupati Solo ya. Baik, mari kita dukung tokoh-tokoh muda untuk memimpin daerah, dan tokoh-tokoh muda ini kita harapkan beliau mengakui kekurangan masing-masing dan mengutamakan program kaderisasi alih generasi ya, supaya lebih bersinergi, lebih sinkron, bekerja sama masing-masing lembaga adat semuanya ya. Baik, sekali lagi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati-hati di dalam perjalanan, dan jika melewati daerah Bandar Lampung Kota silahkan mampir ya. Ambu asal Kanagaran Kacang, Kabupaten Solo, tapi negara berdomisili di Bandar Lampung Kota ya. Mohon perhatian kepada saudara-saudari di Riau, Jambi, Muko-Muko ya, Kerinci, sekalian juga daerah minimal ada berapa provinsi di Sumatera ini, ada 6 apa pada 7. Ini yang ada keterkaitan kebudayaan, sejarah, pakaian, gelar ya, harus kita duduk bersama, harus kita satukan. Ada kekuatan sejarah, kekuatan makna, kekuatan hukum, dan kekuatan manajemen tata kelola adat dan budaya kita ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi